Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nurholis, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Rancaputat, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor NIM nomor induk mahasiswa 2481120491 dan nomor peserta PPG 3210440001998. Dalam kesempatan kali ini saya dengan nomor daftar ujian 2025228884 pada materi beriman kepada Rasulullah kelas 4 semester 2 dengan model pembelajaran PJBL, pembelajaran Project Based Learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum ke materi pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, silakan untuk ketua kelas maju untuk memimpin doa. Zia, maju. Warzuqni fahman wasi'ah. Artinya, ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Silakan duduk kembali. Seperti biasa, Bapak absen dulu satu persatu ya. Itu Bapak absen dulu. Alesia Zahra, ya. Azri Badrika, Bima Prayoga. Terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Setelah itu, marilah kita berdiri semua pinter untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Untuk Trijen silakan maju. Ayo Neng. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru. Boleh duduk kembali. Hari ini Bapak akan memberikan materi tentang mengenal nama-nama Rasul Allah. Dan minggu kemarin kita membahas tentang surat At-Tin. Ya, sekarang materi yang Bapak akan berikan tentang tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama menjelaskan makna iman kepada Rasul. Yang kedua menyebutkan sifat-sifat Rasul. Dan yang ketiga membuat kayak poster tentang sifat-sifat Rasul. Yang pertama kita membahas dulu tentang makna iman kepada Rasul.
Siapa yang tahu apa arti iman? Arti iman itu percaya kepada adanya Allah. Ya. Dan yang kedua, menyebutkan sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul itu ada 4. Yang pertama, siddiq. Yang kedua, aman. Nah, yang ketiga, fatona, tabligh. Yang ketiga itu tabligh. Yang keempat, faton. Bapak jelaskan dulu. Untuk sidik, artinya itu jujur atau benar. Ya. Yang kedua, sifat Rasul itu aman. Nah, amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Dan yang terakhir adalah fatona yang artinya cerdas. Insya Allah sifat-sifat Rasul harus kalian pahami ya. Dan kalian sebagai umat Allah harus bisa meneladani para nabi. Ya. Untuk ini makna iman kepada Rasul, Bapak akan terangkan dulu ya pinter ya. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Rasul-Rasul ini bertugas membimbing umatnya ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan dunia wal akhirah. Ya, ini adalah makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah ada dalam surat Al-Ahzab. Ya, yang artinya sungguh telah pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ya pinter ya. Lanjut, sebagai bagian dari rukun iman yang keempat, umat Islam beriman kepada 25 nabi atau rasul yang kita utus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa semua hafal semua tentang 25 nabi? Hafal ya? Coba Bapak pengen lihat, dilakukan saja ya hafalan nabi-nabi ya. Silakan. 1, 2, 3. Berarti yang nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, awas ya, ini tentang nama-nama Rasul Allah. Sifat-sifat Rasul kita jelaskan yang tadi Bapak sudah sampaikan ya. Yang pertama adalah siddiq, yang artinya adalah jujur. Yang kedua, aman, nah, yang artinya dapat dipercaya. Yang keempat, tabligh, yang artinya menyampaikan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah cerdas atau faton. Nah, bisa ya kalau kalian bisa menghafal tentang sifat-sifat Allah ya. Sifat mustahil bagi Rasul, artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki oleh Rasul, yaitu kizib. Kizib yang artinya dusta. Khianat yang artinya adalah berkhianat. Kitman yang artinya menyembunyikan. Yang terakhir baladoh yang artinya bodoh. Ini adalah sifat mustahil bagi Rasul. Sudah jelas sampai sini? Sudah ya tentang sifat mustahil bagi Rasul.
Tujuan diutusnya Rasul oleh Allah yang pertama untuk menyampaikan wahyu Allah. Yang kedua menjadi tauladan bagi umat manusia. Yang keempat membimbing manusia ke jalan yang lurus. Selanjutnya menyempurnakan akhlak manusia. Memberikan kabar gembira dan peringatan. Dan yang terakhir menegakkan keadilan di muka bumi. Nah, ini nih yang sering kalian lupa ya tentang hikmah Rasul. Hikmah Rasul Bapak jelaskan dulu. Hikmah dari keimanan kepada Rasul antara lain meneladani akhlak mulia. Kalian sebagai siswi yang soleh dan soleha suka meneladani tidak? Suka ya? Alhamdulillah. Nah, akhlak yang mulia itu harus kita terapkan sejak kecil. Selanjutnya memperkuat keimanan kepada Allah, yaitu dengan beribadah. Kita insya Allah keimanan kita kuat kalau kita selalu sholat 5 waktu. Selanjutnya membentuk kepribadian yang baik, yaitu tentang adab. Adab kita baik, insya Allah kepribadian kita juga baik. Selanjutnya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhir. Nah, kalau kita selalu sholat 5 waktu, ya selalu mendekatkan diri kepada Allah, berarti kita sudah siap dunia dan akhirat. Sudah jelas sampai sini? Terima kasih untuk penjelasan materi hari ini. Ada yang perlu ditanyakan tentang materi iman kepada Rasulullah? Ayo Neng Jia. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Ada yang bisa menjawab perbedaan Nabi dan Rasul? Kalau tidak, Bapak sampaikan. Nabi diberi wahyu oleh Allah, tapi tidak diberikan kepada umatnya. Kalau Rasul diberikan mandat oleh Allah atau wahyu oleh Allah untuk diberikan kepada umatnya. Mungkin itu penjelasan antara Nabi dan Rasul. Sudah jelas ini ya? Mungkin penjelasan tentang Nabi dan Rasulullah sudah paham? Kalau sudah paham silakan Bapak ingin menyampaikan buat 4 kelompok untuk tugas selanjutnya. Silakan buat 4 kelompok. Ayo Neng, mejanya di ini Neng. Ayo. Bapak bagikan dulu ininya ya. Ayo pinter. Mejanya ditempel. Hasil evaluasi ini nanti Bapak periksa ya. Langkah-langkahnya nanti Bapak bacakan dulu ya. Yang pertama untuk lembar kerja peserta didik. Alat dan bahan sudah ada ya, gunting, lem, spidol, penggaris sudah ada ya. Langkah pertama, gunting kartu yang ada di tugas Bapak ini ya, nanti kalian tempelkan. Siswa diminta untuk mencocokkan antara sifat wajib dan artinya. Setelah itu pasangkan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Setelah yakin, tempelkan kartu sifat di kolom yang kalian buat. Setelah selesai, setiap kelompok dapat mempresentasikan hasil di depan kelas. Siapa yang ngagunting?
Dibuka aja udah ini. Awas sobek ini nih. Ya. Kalian tempelkan yang tadi Bapak sebutkan yang ini ya, digunting, nanti cocokkan, tempel di kertas yang warna ini. Ya, silakan sok tugasnya di ini. Silakan digunting nih, cocokkan ya. Yang lainnya siapkan spidol sama lem, siap menempelkan ya. Ya, siap menempelkan. Nah, ini ya digunting gitu. Cocokkan pintu. Sini aja. Ininya digunting, Pak, ininya, bukan kotaknya. Iya. Ayo nih, sok. Digunting dulu, ah. Apa, Neng? Apa, Neng? Ini digunting ya, ini digunting tempelkan di sifat wajib. Ini paling atas. So, boleh bebas gimana aja, mau berdiri, mau nyamping nggak boleh, nggak apa-apa. Posisinya berdiri boleh, begini boleh, ya. Silakan yang lainnya bekerja dong. Ya, ya sok. Lemnya udah ada ya? Ada? Ini lemnya udah ada? Nanti kalau nggak ada lemnya gantian ya sama yang udah ada lemnya ya. Nanti ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil daripada sifat-sifat wajib dan sifat-sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil. Ini hasil dari kelompok 1. Tepuk tangan dong semuanya. Silakan duduk kembali untuk kelompok 1. Terima kasih. Alhamdulillah dipresentasikan kelompok yang tadi sudah
memecahkan tentang sifat-sifat Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Hasil karyanya silakan dikumpulkan di meja di sini. Setelah ini kita akan tonton video tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul-Rasul Allah. Terima kasih. Selanjutnya materi yang Bapak bahas sekarang, alhamdulillah sudah paham ya? Kalau sudah paham, Bapak ingin memberi evaluasi. Silakan nanti dikerjakan ya di sini ya. Bapak bagikan soalnya dulu. Evaluasi yang Bapak berikan sekarang tidak jauh tentang materi tentang mengimani Rasul-Rasul Allah. Ya, kumpulkan ya yang udah ya. Ya, mungkin nanti hasil evaluasi Bapak nilai nanti dibagikan minggu depan. Ya. Pertemuan hari ini dengan materi iman kepada Rasul menyenangkan? Sangat menyenangkan? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ditarik kesimpulan semuanya tentang materi iman kepada Rasul, kita harus meyakini dan percaya adanya Nabi dan Rasul Allah. Ya. Sifat wajib ada 4. Ya, sifat wajib bagi Rasul yang pertama siddiq, yang kedua yang ketiga dan yang terakhir faton. Nah, ya mungkin itu aja kesimpulan materi yang Bapak berikan hari ini. Insya Allah kita berlanjut di minggu depan dengan materi mengenal sholat Jumat dan duha. Itu aja. Bapak tutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh semuanya karena waktunya sudah habis, boleh istirahat. Silakan istirahat dulu.